Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Cempaka seolah sebuah permata tersembunyi di tengah perbukitan hijau yang membentang luas, di mana alam dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni. Desa yang tak pernah terjamah oleh hiruk-pikuk dunia luar ini menawarkan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Jalanan yang berkelok, tertutup oleh daun-daun rindang, membawa setiap pengunjung pada rasa tenang yang tak terucapkan. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti sawah yang terhampar, sementara suara ayam berkokok dan nyanyian burung menjadi musik alami yang menyapa fajar. Warga desa Cempaka adalah cerminan dari kehangatan dan gotong royong yang mendalam. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Di sini, tradisi tak sekadar menjadi kenangan, melainkan hidup dalam keseharian mereka. Masyarakat desa yang ramah menyapa siapa saja dengan senyum tulus, berbagi cerita tentang sejarah, dan menjaga kearifan lokal dengan penuh rasa hormat. Saling membantu dalam setiap kesulitan. Mereka bekerja bersama di ladang, di sawah, atau di rumah-rumah sederhana yang penuh kehangatan. Kehidupan yang tenang, di mana setiap sudut desa menyimpan cerita, dan setiap mata memancarkan kedamaian. Namun, di balik keindahan itu, ada misteri yang tersembunyi, rahasia yang tak banyak orang tahu. Keberanian dan tekad warga desa untuk mempertahankan tradisi mereka, sekaligus beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang, menyembunyikan sebuah kisah yang penuh dengan ambisi dan perjanjian yang mengikat, sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang pernah tinggal di sini. Di desa itu hiduplah seorang perempuan tangguh bernama Burina. Usianya sudah menginjak 47 tahun dan statusnya adalah janda tanpa anak. Meski hidup sendiri sejak suaminya meninggal 6 tahun lalu karena kecelakaan, Burina tidak pernah terlihat lemah. Justru di balik kerudung dan senyum simpelnya tersembunyi ketegasan dan kecerdikan yang membuatnya disegani. Burina adalah kepala desa Cempaka. Ia sudah menjabat selama 2 periode dan selama itu pula desa mengalami banyak kemajuan. Jalan desa diperbaiki, irigasi dibenahi, dan warga merasa lebih diperhatikan. Banyak yang mengagumi kepemimpinan Burina. Meski tak sedikit juga yang diam-diam merasa ia terlalu keras. Selain menjadi lurah, Burina juga punya usaha rumahan di bidang konveksi. Di bagian belakang rumahnya, dia membuka usaha jahit dan bordir seragam sekolah, mukena, dan daster yang dipasarkan sampai ke kota kecamatan. Karyawannya ada 6 orang. Semuanya perempuan dari desa sekitar. Di hari-hari biasa, rumah Burina terdengar ramai oleh suara mesin jahit yang berdetak tanpa henti. Usaha konveksi itu sudah ia rintis sejak lama, bahkan sejak sebelum menjadi lurah. Modalnya dari hasil menjual perhiasan peninggalan orang tua ditambah tabungan suaminya yang masih tersisa. Dari situlah dia mulai menapaki jalan mandiri, menjadi perempuan yang kuat, dihormati, dan tidak bergantung pada siapapun. Namun di balik semua kesuksesan dan senyum manis Burina saat menyapa warga, ada sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan mengusik ketenangannya. Rasa takut kehilangan. Rasa itu mulai muncul saat suatu hari datanglah sepasang suami istri dari luar kota. Mereka menyewa rumah tua milik Pak Darno di ujung kampung. Si pria bernama Pak Arman dan istrinya yang berparas manis dipanggil Bulan. Keduanya berasal dari Semarang dan memutuskan pindah ke Cempaka untuk memulai usaha baru. Siapa sangka ternyata usaha mereka pun konveksi, tapi bukan sekedar konveksi biasa. Mereka membawa mesin jahit model terbaru, teknik sablon digital, dan bahkan membuka jualan online di media sosial. Harga produknya jauh lebih murah dari Burina dan desainnya lebih modern. Dalam waktu 3 bulan, banyak pelanggan Burina, terutama anak muda dan ibu-ibu muda, berpindah ke konveksi milik Pak Arman. Awalnya Burina bersikap biasa saja. Dia tetap ramah, tetap tersenyum. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Dia susah tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar.
Di depan cermin, dia mulai melihat wajahnya sendiri yang semakin menua, keriput-keriput halus di sudut mata, dan uban-uban yang mulai menyelinap di balik kerudung. Jangan-jangan waktu sudah habis, gumamnya lirih. Suatu malam, dia merasa kalah bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam gengsi. Baginya, usaha konveksi bukan sekadar sumber penghasilan. Itu adalah simbol kekuatannya sebagai perempuan mandiri. Dan sekarang simbol itu perlahan-lahan digerus oleh sepasang pendatang muda yang belum tentu tahu adat dan sopan santun desa. Yang paling menusuk adalah ketika seorang pelanggan setia yang dulu rajin memesan seragam sekolah berkata padanya, "Maaf, Bu Rina, sekarang saya pesan di tempat Bu Wulan aja. Lebih murah, bisa pilih motif." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris lambat-lambat ke dalam harga dirinya. Bu Rina tidak menunjukkan reaksi, hanya senyum tipis. Tapi begitu pelanggan pergi, ia duduk terdiam di kursi rotannya. Tangan gemetar memegang cangkir teh yang tak disentuh. Matanya memandang jauh, tapi pikirannya berputar-putar. Kalau terus begini, aku akan dilupakan. Sejak malam itu, angin di sekitar rumah Bu Rina terasa berubah. Angin yang membawa bisikan. Bisikan yang tidak terdengar telinga, tapi menusuk ke hati. Dalam sepi muncul suara-suara dari masa lalu, tawaran-tawaran gelap yang pernah ia tolak di awal masa mudanya. Dan kini untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rina mulai mempertimbangkan satu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pesugihan. Sejak malam penuh renungan itu, Bu Rina bukan lagi perempuan yang sama. Matanya sayu tapi gelisah. Pikirannya melayang-layang seperti orang yang kehilangan arah. Siang hari dia tetap tersenyum menyapa warga dan memimpin rapat desa. Tapi malamnya dihabiskan dengan menatap kosong ke arah mesin jahit yang mulai berdebu. Konveksinya semakin sepi. Beberapa karyawan minta izin untuk berhenti. Alasan mereka klasik. "Suami nggak ngizinin atau anak saya sekarang sekolah pagi sore, Bu." Tapi Bu Rina tahu itu bukan alasan sesungguhnya. Dia tahu persis. Mereka pelan-pelan pindah ke tempat Pak Arman dan Bu Wulan yang mulai ramai pesanan dan punya bayaran lebih tinggi. Hatinya perih. Usahanya yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah kini terancam runtuh hanya dalam hitungan bulan. Dia merasa dunia ini tidak adil. Dia sudah berbuat baik, mengurus desa sepenuh hati, memberikan lapangan pekerjaan, membantu warga yang kesusahan. Tapi mengapa hidup justru mencampakkannya? Di tengah kegelisahannya, datanglah seseorang dari masa lalu. Namanya Teh Rani, mantan karyawan konveksi Bu Rina yang dulu dipecat karena ketahuan mencuri bahan kain. Sejak itu Teh Rani menghilang tanpa kabar. Tapi malam itu secara mengejutkan dia datang mengetuk pintu rumah Bu Rina. Wajah Teh Rani sudah berbeda. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih pucat. Tapi sorot matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang gelap. "Aku dengar usaha ibu lagi sepi. Saya tahu satu jalan, tapi bukan untuk orang lemah," ucap Teh Rani sambil menyisip teh hangat yang baru disuguhkan. Bu Rina menatapnya curiga. "Kau datang malam-malam cuma mau nawarin ramuan dukun?" Teh Rani tertawa pelan. "Bukan ramuan, Bu, tapi kekuatan. Kalau ibu mau, saya bisa bawa ke seseorang. Tapi jalannya tidak bisa diulang. Sekali masuk harus siap dengan semua akibatnya." Bu Rina diam cukup lama. Di dalam dirinya berkecamuk rasa takut dan keinginan yang begitu kuat. Ia sadar betul jalan itu tidak akan pernah bersih. Tapi ia juga sadar kalau terus begini ia akan kehilangan segalanya. "Aku hanya ingin usahaku kembali. Aku ingin mereka tahu siapa yang paling kuat di desa ini," ucapnya. Akhirnya kalimat itu keluar dengan suara pelan tapi tegas seperti sumpah dalam hati. Malam itu juga mereka naik motor ke arah hutan di kaki Gunung Merapi. Udara semakin dingin dan jalan setapak semakin sempit. Teh Rina membawa Bu Rina ke sebuah pondok kayu tua yang hampir tertutup semak dan pohon bambu. Di dalam pondok duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh keriput tapi matanya merah menyala seperti bara. Orang-orang memanggilnya Mbah Harun. Ia bukan dukun biasa, tapi penjaga gerbang dunia lain yang hanya mau melayani mereka yang benar-benar berniat. "Jalanmu bisa kau pilih sekarang, tapi jangan menyesal di ujung waktu," ujar Mbah Harun. Bu Rina tidak banyak bicara,
Hatinya sudah tertutup logika. Yang dia tahu hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia ingin dihormati, disanjung, dan yang paling penting tidak dilupakan. Beri aku kekuatan untuk mengembalikan kejayaanku, pintanya sambil menunduk. Mbah Harun mengeluarkan kendi kecil dari dalam peti tua. Dia menuangkan cairan hitam ke dalam batok kelapa dan menyuruh Burina meminumnya. Rasanya pahit, menusuk tenggorokan dan membuat tubuhnya menggigil hebat. Tak lama dari balik tirai gelap di pojok ruangan muncul makhluk kecil berkepala botak, bermata besar, tubuhnya telanjang dan keabu-abuan, tuyul. Makhluk itu berjalan pelan lalu berdiri di samping Burina seperti menanti perintah. Tuyul ini akan membantumu mendapatkan kekayaan. Dia akan mencuri uang, barang, bahkan keberuntungan dari siapapun yang kamu inginkan, kata Mbah Harun dengan suara serak. Tapi ingat, waktumu hanya 5 tahun. Setelah itu dia akan datang menagih. Menagih apa? Tanya Burina. Bukan apa, tapi siapa? Tuyul itu mulai berkeliaran dan Burina merasa hidupnya kembali berubah. Konveksinya yang dulu sepi mendadak penuh. Orderan. Pelanggan-pelanggan lama kembali dengan wajah sumringah. Entah kenapa mereka merasa lebih cocok dengan kualitas jahitan Burina. Namun di sisi lain, usaha Pak Arman dan Bu Wulan mengalami keanehan. Kain mereka sering hilang. Mesin jahit tiba-tiba rusak. Bahkan pelanggan mulai membatalkan pesanan secara misterius. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam tuyul itu berkeliaran ke rumah orang, mencuri sedikit demi sedikit, hingga tak ada yang tersisa. Burina tersenyum melihat semua itu. Bagi dunia ia tetap bulurah yang ramah dan berwibawa. Tapi dalam gelap, ia telah membuat perjanjian dengan dunia yang tak kasat mata. Dia pikir ia menang, pikir dia aman. Padahal waktu terus berjalan dan tuyul itu seperti yang dikatakan Mbah Harun, tidak pernah lupa menagih. Namun, seperti janji Mbah Harun, semua ada batasnya. Setahun berlalu, 2 tahun, hingga memasuki tahun keempat, tanda-tanda mulai muncul. Tapi Burina mengabaikannya. Awalnya dia sering terbangun tengah malam. Dingin luar biasa menggigit tubuhnya. Meski selimut tebal sudah membungkus rapat, di langit-langit kamarnya dia melihat bayangan kecil berlari-lari. Suara cekikan lirih terdengar lalu hilang begitu saja. Lalu karyawan-karyawan mulai mengeluh. Bu, kenapa kain di gudang suka berantakan ya? Kayak ada yang ngerusak. Bu, saya sering lihat bayangan kecil lari di belakang mesin jahit. Pas saya tengok, gak ada siapa-siapa. Bu, semalam saya mimpi aneh. Ada anak kecil berkepala plontos minta makan darah. Burina hanya tertawa kecil dan menyuruh mereka jangan terlalu percaya hal mistis. Tapi dalam hatinya ia tahu benar, tuyul itu mulai lapar. Ia haus dan semakin mendekati tahun kelima, kekuatannya jadi tak terkendali. Yang paling menyiksa Burina adalah mimpi-mimpi buruk yang datang hampir tiap malam. Dalam mimpinya ia selalu berada di lorong gelap tak berujung. Di sana tuyul itu berdiri menunggunya sambil berkata dengan suara melengking. Burina, waktumu hampir habis. Dia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdetak keras. Tapi dia terus menolak kenyataan bahwa hari perhitungan itu semakin dekat. Lalu datanglah tahun kelima. Masa jabatannya sebagai kepala desa akan segera berakhir. Dia tak bisa mencalonkan diri lagi karena masa jabatan maksimal telah terpenuhi. Semua prestasi selama menjabat sudah ditulis dan diabadikan. Namun tak ada yang tahu bahwa semua itu dibangun di atas pondasi perjanjian hitam. Pada malam ulang tahun ke-45 desanya, di saat pesta rakyat digelar, kembang api menghiasi langit cempaka. Dan semua orang tertawa bahagia. Burina merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Dia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi dia tahu betul. Tuyul itu hadir malam itu dan dia tidak datang untuk bermain. Dia datang untuk menagih. Pesta rakyat malam itu berlangsung meriah. Alun-alun desa Cempaka dihiasi lampu warna-warni yang menggantung dari pohon ke pohon. Meja-meja penuh makanan khas Sunda tersusun rapi. Nasi tutuk oncom, tahu gejrot, hingga kue ape dan serabi, tawa, anak-anak, suara gamelan, dan teriakan lelang hasil tani membaur dalam udara malam yang sejuk.
Semua warga berkumpul bergembira menyambut hari ulang tahun desa ke-45. Di tengah panggung utama, Bu Rina berdiri anggun dengan balutan kebaya berwarna hijau tua berbordir emas. Riasannya sempurna. Senyum tipisnya membekas di tiap wajah yang memandang. Malam itu adalah malam puncak. Malam perpisahan dengan jabatannya sebagai kepala desa setelah 2 periode memimpin Cempaka dengan segala prestasi. Tapi tak ada yang tahu dalam diri Bu Rina sedang terjadi perang. Sepanjang acara ia merasa seperti diikuti. Ia merasakan napas dingin di belakang punggungnya. Padahal cuaca malam itu hangat. Ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Meski keramaian orang menenggelamkan segalanya. "Rina, waktumu sudah habis." Sesekali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi tubuhnya gemetar. Tangannya dingin. Air matanya nyaris menetes meski ia masih berdiri tersenyum di atas panggung. "Dengan ini saya serahkan jabatan kepala desa kepada pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah kabupaten. Semoga desa kita semakin maju dan sejahtera." Tepuk tangan menggema. Beberapa warga bahkan bersorak. Tapi dalam hati Bu Rina ada yang runtuh. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena ia tahu perjanjian itu sudah jatuh tempo. Malam semakin larut. Satu persatu warga pulang membawa makanan sisa, hadiah undian, dan cerita bahagia. Tapi Bu Rina tak langsung kembali ke rumah. Dia duduk sendiri di kursi taman belakang balai desa. Tempat yang biasanya ia gunakan untuk berpikir saat stres menghadapi masalah warga. Sekarang rasanya kosong. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon mahoni tua terdengar suara langkah kecil. Ceklek, ceklek. Seperti langkah kaki anak-anak tanpa alas. Bu Rina menoleh pelan dan disanalah dia tuyul itu berdiri mematung tak jauh darinya. Matanya kosong. Senyum tipis menghias wajah pucatnya. Di tangannya ia membawa boneka kain lusuh yang tampak sudah sobek-sobek. "Sudah waktunya, Bu Rina." Suara itu muncul dari mulut tuyul tapi seperti gema di dalam kepala Bu Rina. Bu Rina berdiri gemetar. "Aku sudah memberikan uang emas, rumah, semuanya. Apalagi yang kau mau?" Tuyul itu tertawa kecil. "Aku tak butuh harta. Aku butuh jiwa." Mendadak udara di sekelilingnya jadi dingin. Angin bertiup kencang membawa aroma busuk seperti bangkai yang terpendam. Langit di atas kepala berubah kelam. Lampu-lampu taman berkedip dan padam satu persatu. "Tidak, jangan, tolong." Bu Rina mundur. Tapi tuyul itu maju perlahan. "Bu Rina, ibu kenapa?" Terdengar suara Teh Rani dari kejauhan. Dia berlari menghampiri Bu Rina yang tampak seperti hendak pingsan. Tapi saat Teh Rani mendekat, Bu Rina sudah ambruk ke tanah. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Tubuh Bu Rina mulai kejang. Dari mulutnya keluar suara jeritan kecil seperti ditarik dari dalam dada. Tuyul itu berdiri di atas tubuhnya, menatapnya tanpa berkedip. Lalu tubuh Bu Rina tiba-tiba terdorong ke belakang. Kepalanya terhantuk batu taman. Darah mengalir, namun tak ada luka jelas. Matanya tetap terbuka, tapi ia tak lagi sadar. Jiwanya telah diambil. Keesokan paginya, warga desa geger. Bu Rina ditemukan tak bernyawa di taman balai desa dengan ekspresi wajah yang aneh terpaku seperti orang ketakutan yang sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dokter desa menyebutnya stroke mendadak akibat tekanan darah tinggi. Tapi bagi mereka yang mengenal Bu Rina, itu tak masuk akal. Ia selalu sehat, rajin olahraga, dan rutin periksa. Tak ada yang tahu kenyataan sebenarnya, kecuali satu orang, Teh Rina. Ia menunduk saat prosesi pemakaman berlangsung. Ia tahu betul ini adalah akhir dari perjanjian yang tidak bisa dihindari. Dan malam setelah pemakaman itu, saat semua orang tertidur, terdengar suara langkah kecil lagi di gang belakang rumah Bu Rina. Ceklek, ceklek, ceklek. Tuyul itu belum menghilang karena pesugihan selalu meninggalkan jejak dan kadang mencari pemilik baru. Beberapa minggu setelah kematian mendadak Bu Lurah Rina, suasana desa Cempaka berubah. Keceriaan yang biasanya menyelimuti warga desa kini perlahan berganti menjadi kecanggungan yang sunyi. Rumah besar peninggalan Bu Rina yang dulu dipenuhi aktivitas jahit-menjahit kini tertutup rapat. Pintu pagar digembok.
Jendela-jendela dibiarkan tertutup tirai gelap. Orang-orang tak berani mendekat. Apalagi setelah banyak cerita aneh mulai beredar. Teh Rani, asisten rumah tangga yang paling lama bekerja dengan Bu Rina, sempat mencoba merapikan rumah setelah pemakaman. Namun hanya 3 hari bertahan. "Ibu, maaf saya nggak sanggup lagi. Tiap malam ada suara mesin jahit nyala sendiri. Kain-kain pindah tempat. Terus saya sering dengar suara anak kecil lari-lari padahal rumah kosong. Maaf, Bu, saya pamit aja," katanya sambil gemetar pada Pak RW saat mengembalikan kunci rumah Bu Rina. Desa Cempaka cepat menyebar. "Konveksi Bu Rina itu tempat pesugihan," katanya. "Iya, dulu ada tuyul bantuin dia. Makanya cepat kaya. Sekarang tuyulnya nggak ada tuan. Mungkin dia nyari orang baru." Warga makin enggan menyebut nama Bu Rina dengan rasa hormat seperti dulu. Kini namanya lebih sering dibisikkan dengan ketakutan, seperti menyebut arwah gentayangan yang belum tenang. Beberapa malam, ada warga yang melaporkan melihat bayangan kecil duduk di atap rumah konveksi itu. Matanya merah menyala seperti bara api. Pak RW sempat mengusulkan rumah itu dibersihkan secara spiritual. Mereka memanggil Ustadz Hadi, seorang ulama dari desa sebelah yang dikenal mampu mengusir jin dan makhluk halus. Hari itu Ustadz Hadi datang dengan beberapa santrinya. Mereka membawa air doa, menyan, dan tasbih. Di depan rumah Bu Rina, dia menatap lekat-lekat pintu yang tertutup. Tempat ini sudah menjadi sarang. Ada perjanjian yang dulu kuat sekali diikat di sini. Jin itu masih ada. Tuyulnya belum kembali ke alamnya karena tuannya mati sebelum membebaskannya, ujar Ustadz Hadi pelan. Ritual pengusiran pun dilakukan. Ayat-ayat suci dilantunkan. Getaran hebat terasa saat mereka mulai memasuki ruang konveksi. Mesin jahit tua mendadak bergetar sendiri. Salah satu kain yang tergantung melayang perlahan seolah ditarik makhluk tak kasat mata. Salah satu santri bahkan pingsan setelah mengaku melihat sosok bocah kecil dengan wajah seperti orang tua menatapnya dari balik meja potong. Proses pembersihan itu memakan waktu 3 hari. Pada hari terakhir, Ustadz Hadi mengubur sebuah keris kecil berwarna hitam yang ditemukan di ruang kerja Bu Rina. Konon keris itu adalah pegangan yang digunakan sebagai pengikat antara Bu Rina dan tuyulnya. Setelah keris dikubur dan bacaan penutup selesai, suasana rumah perlahan terasa lebih ringan. Namun, 3 hari kemudian rumah itu kembali diteror. Tetangga sebelah mendengar suara anak kecil tertawa dari balik tembok. Meski rumah itu kosong, seorang pemuda yang nekat masuk ke dalam rumah mengaku dihampiri sosok kecil berkepala botak dengan mata hitam penuh kebencian. Ia lari pontang-panting dan tidak mau berbicara selama seminggu. Warga pun memutuskan satu hal. Rumah itu harus dikosongkan selamanya. Mereka memasang papan kayu besar bertuliskan, "Disegel warga," di depan pagar. Tak ada yang berani menjual atau menyewakan rumah itu, bahkan untuk gudang sekalipun. Aset konveksi Bu Rina terbengkalai begitu saja. Mesin-mesin jahit berkarat, kain-kain membusuk. Tapi bagi warga itu lebih baik daripada ada orang yang tergoda melanjutkan pesugihan itu. Namun yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa tuyul itu belum pergi. Dia masih bergentayangan menunggu mencari pemilik baru. Beberapa bulan berlalu sejak kebakaran misterius yang menghanguskan rumah Bu Rina. Bekas lahan itu kini hanya berupa tanah kosong penuh ilalang, dipagari seng berkarat dan ditumbuhi semak liar. Tak seorang pun warga yang berani memanfaatkannya. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Namun seperti luka yang belum benar-benar sembuh, cerita tentang rumah pesugihan itu masih terus hidup. Setiap malam Jumat, warga yang lewat di depan tanah kosong itu mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di atas puing, mengayun-ayunkan kakinya, tertawa lirih seperti sedang bermain petak umpet. Kadang terdengar suara mesin jahit tua berdengung samar, padahal tak ada apapun di sana. Desa Cempaka berubah. Meskipun secara kasat mata desa itu terlihat makin maju dengan jalan yang diperbaiki dan warung-warung yang makin ramai, namun suasana hati warganya menjadi lebih gelisah. Banyak warga baru yang datang dan tinggal, namun tak tahu sejarah gelap tempat itu. Mereka hanya tahu bahwa tanah kosong di pinggir jalan itu angker tanpa tahu bahwa dulu disitulah tuyul pesugihan bersemayam. Pak RW yang dulu sangat aktif dalam urusan warga kini lebih banyak berdiam diri.
Rambutnya memutih, langkahnya lambat. Ia masih menyimpan foto rumah Bu Rina sebelum terbakar. Dalam benaknya, ia masih terus dihantui rasa bersalah karena tidak menyadari lebih awal bahwa Andri telah melanjutkan perjanjian iblis itu. Suatu hari, seorang perempuan muda dari luar kota datang ke desa. Namanya Siska, lulusan jurusan fashion dari Bandung. Ia membeli sebidang tanah di Cempaka untuk membangun workshop konveksi modern. Dan tanpa ia sadari, tanah yang dibelinya adalah bekas lahan rumah Bu Rina, tempat di mana semua kisah kelam pesugihan bermula. Warga sempat mencoba memperingatkan, tapi Siska tertawa. "Ah, masa sih? Saya orang logis, Pak RW. Enggak percaya sama tahayul begituan. Lagi pula ini lokasi strategis. Sayang kalau dibiarkan jadi semak belukar." Pak RW hanya bisa menghela napas panjang, dan pembangunan pun dimulai. Truk-truk datang, tukang menggali pondasi. Dalam 2 bulan berdirilah bangunan konveksi modern 2 lantai penuh dengan alat jahit elektrik canggih. Siska dengan semangat memulai usahanya. Ia mempekerjakan banyak warga lokal, bahkan membuat pelatihan jahit gratis bagi ibu-ibu rumah tangga. Awalnya semua berjalan lancar, namun tak butuh waktu lama sebelum keanehan mulai terjadi. Mesin jahit di ruang produksi bergerak sendiri tengah malam. Walau listrik dimatikan, seorang karyawan melihat bayi kecil merangkak di bawah meja kerja. Namun saat diperiksa tidak ada apapun. Karyawan lain mengaku mendengar bisikan, "Tuan baru sudah datang." Siska mulai merasa tidak tenang. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh sosok anak kecil tanpa wajah atau tersesat di rumah tua yang terbakar mendengar suara tangisan bayi. Suatu malam, Siska terbangun karena suara langkah kecil di lantai 2. Ia tinggal sendirian di bangunan itu. Ia naik perlahan menyusuri lorong gelap sambil membawa senter. Di depan salah satu pintu ruangan, ia melihat cap tangan kecil berwarna hitam, seperti jelaga menempel di tembok. Esok paginya, salah satu tukang potong kain jatuh pingsan di tempat kerja dengan luka cakaran kecil di lehernya. Pak RW dipanggil. Ia hanya menggeleng saat melihat kondisi gedung itu. "Saya sudah bilang, Mbak Siska, ini bukan tempat biasa. Bangunan modern tidak bisa menghapus jejak darah di tanah ini. Mungkin sekarang giliran Anda yang jadi tumbalnya." Wajah Siska pucat. Untuk pertama kalinya ia merasa ketakutan. Siska kemudian membuka kembali arsip tanah yang ia beli. Ia mendatangi notaris dan menelusuri riwayat pemilik sebelumnya. Saat ia menemukan nama Rina Arum Dewi di dokumen lama, tubuhnya gemetar. Ia mulai mencari informasi, menanyakan ke warga lama, dan dari mulut ke mulut ia akhirnya mengetahui kisah kelam Bu Rina, Andri, dan perjanjian tuyul yang merenggut hidup mereka. Malam itu, Siska tak bisa tidur. Ia termenung di ruang kantornya. Di hadapannya meja penuh berkas pesanan, uang tunai, dan desain pakaian. Tapi di atas semuanya duduk sesosok anak kecil tanpa bola mata, tersenyum kecil padanya. "Aku lapar, Tuan." Dan Siska pun mengerti, sudah terlambat untuk mundur. Matahari pagi menyinari desa Cempaka dengan lembut, seolah ingin menghapus semua jejak kegelapan yang pernah melingkupi tanah itu. Namun, bagi sebagian orang, matahari pagi bukan tanda awal yang baru, melainkan pengingat bahwa kegelapan itu masih mengintai di balik cahaya. Siska kini menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya yang dulu ceria kini sering tertutup ekspresi lelah dan ketakutan. Usahanya di bidang konveksi memang sukses, tapi keberhasilannya itu dibayar mahal dengan luka batin yang setiap malamnya dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara kecil dari sudut gelap yang selalu mengganggu ketenangannya. Ia tahu tuyul yang dulu menjadi pengawal Bu Rina dan Andri belum benar-benar pergi. Mereka masih menunggu tuan baru yang akan jatuh dalam jebakan pesugihan itu. Dan kini giliran Siska. Namun di tengah semua ketakutan dan kekalutan itu, Siska mulai belajar satu hal penting. Kekuatan bukan datang dari pesugihan atau makhluk gaib, melainkan dari keberanian menerima kenyataan dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Bersama Pak RW dan beberapa warga yang peduli, Siska mulai melakukan ritual pembersihan di lahan bekas rumah Bu Rina. Mereka menanam pohon-pohon rindang dan membangun taman kecil sebagai tanda harapan baru.
Setiap doa dan tetes keringat adalah bentuk perlawanan terhadap kegelapan yang selama ini mengikat desa mereka. Meski begitu, satu hal pasti, bayangan tuyul dan perjanjian kelam itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa Cempaka. Peringatan abadi bahwa jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kekuasaan membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Dan setiap kali angin berhembus lembut, warga desa masih sering mendengar tawa kecil yang bergema mengingatkan mereka bahwa dunia ini penuh rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Seiring berjalannya waktu, meskipun usaha Siska semakin berkembang, ketenangan yang ia rasakan tetap terganggu oleh suara-suara yang tak pernah berhenti. Setiap malam, suara langkah kecil terdengar di lantai atas rumahnya. Suara tawa anak kecil yang tidak bisa dijelaskan, seolah mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Di siang hari, saat ia duduk di ruang kantor, terkadang ia bisa melihat bayangan kecil yang berlari-lari di sudut ruangan, seperti sedang bermain petak umpet. Karyawan-karyawannya mulai merasa cemas dan beberapa mulai mengundurkan diri, mengaku tidak nyaman dengan suasana rumah konveksi itu. Namun Siska, meskipun ketakutan, mencoba untuk mengabaikan semuanya dan terus bekerja keras. Pada suatu malam yang kelam, setelah menutup usaha dan kembali ke rumah, Siska kembali merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ia merasa ada yang mengawasinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kamar tidurnya. Namun, sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di atas ranjangnya, tepat di samping bantalnya, terdapat cap tangan kecil yang berwarna hitam, seperti jelaga. Seluruh tubuhnya kaku. Siska tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Ia merasa seakan waktunya semakin dekat, dan dirinya telah terjebak dalam ikatan yang sangat gelap. Keesokan harinya, saat matahari terbenam, Siska memutuskan untuk berbuat sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk mengakhiri semua ini, membebaskan dirinya dari ikatan pesugihan yang selama ini menjeratnya. Setelah berbicara dengan Pak RW, mereka memutuskan untuk membawa ritual pembersihan terakhir. Ini bukan hanya soal rumah Burina lagi, ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Sebelum melangkah lebih jauh, Siska merasakan bagaimana dunia sekitarnya mulai terasa semakin berat. Ia merasa semakin banyak energi yang ditarik darinya, seolah-olah kekuatan itu berusaha membawanya ke tempat yang jauh lebih gelap. Di malam hari yang sunyi, dengan wajah cemas, Siska bersama Pak RW dan beberapa warga desa menuju rumah yang telah lama terabaikan itu. Mereka membawa alat-alat pembersihan, termasuk doa dan perlengkapan ritual yang cukup berat. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya, bahkan saat mereka berjalan melalui gerbang rumah yang sudah lama terkunci. Saat mereka melangkah ke halaman, seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun, Siska tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan hati yang berdebar, mereka memulai ritual pengusiran, membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. Setiap langkah mereka terasa lebih berat. Semakin dalam mereka masuk ke dalam rumah yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suara mesin jahit yang semula hening mulai terdengar samar-samar. Tiba-tiba, kain-kain di dalam ruang konveksi tampak bergerak, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Itu adalah bukti bahwa kekuatan di dalam rumah ini masih sangat kuat. Pak RW berteriak untuk melanjutkan doa, namun tubuhnya tiba-tiba terhenti. Matanya terlihat kosong, dan suaranya mulai gemetar. Kalian tidak bisa menyingkirkan ini. Suara yang menyeramkan dan asing itu terdengar dari belakang mereka. Dengan cepat mereka menoleh, dan di sudut ruangan, mereka melihat sosok kecil dengan mata merah menyala, tertawa kecil dengan wajah yang mengerikan. Tuyul itu muncul, berdiri tegak di depan mereka. Matanya merah menyala dengan senyum penuh kebencian. Suaranya menggema, "Kalian pikir bisa melarikan diri? Kalian sudah menjadi bagian dari perjanjian ini." Suara itu terdengar semakin keras, membuat setiap orang di dalam ruangan merasa tertekan. Namun Siska, yang sebelumnya tampak cemas dan ketakutan, kini mulai bersikap tegas. "Kami akan mengakhiri ini, dan kamu akan pergi untuk selamanya," teriaknya, meski suaranya bergetar. Tuyul itu tidak menjawab. Matanya semakin tajam,
mengawasi mereka semua dengan penuh keinginan untuk terus bertahan. Tiba-tiba, tubuh tuyul itu terhuyung mundur, seolah diseret kembali ke kegelapan. Ketegangan yang tercipta begitu besar hingga udara di sekitar mereka terasa hampir sesak. Pak RW dan warga terus membaca doa dengan penuh keyakinan, meskipun mereka semua tahu bahwa ujian ini belum selesai. Keberanian Siska kini teruji, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebebasan yang sejati, jauh dari segala kegelapan yang telah mengikatnya. Tak lama setelah ritual itu selesai, angin di sekitar rumah Bu Rina terasa lebih ringan, dan suara langkah kecil yang sebelumnya terus mengganggu mulai menghilang. Meskipun mereka belum tahu apakah sepenuhnya berhasil, mereka merasa bahwa setidaknya rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang penuh dengan bayang-bayang gelap. Pembersihan itu berlangsung lama, namun perlahan, Siska merasa sedikit lebih ringan. Walau rumah Bu Rina tak lagi berfungsi sebagai tempat konveksi, ia memutuskan untuk mendirikan usaha baru di tanah yang dulunya penuh dengan cerita kelam. Usahanya kini semakin berkembang, dan meskipun rasa takutnya tak pernah sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah untuk membebaskan dirinya dan desanya dari bayang-bayang masa lalu. Namun, meski kegelapan itu tampaknya telah surut, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali Siska menatap rumah yang kini telah dibersihkan, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang masih mengawasinya dari jauh. Seolah perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Desa Cempaka tetap bergerak maju. Usaha baru yang dibangun Siska terus berkembang, dan ia mulai mendapatkan kepercayaan dari warga. Namun, di malam hari, sesekali terdengar suara kecil yang mengingatkan warga bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terjelaskan. Di bawah sinar rembulan yang pucat, suara langkah kecil itu masih terdengar. Ceklek, ceklek, sebuah suara yang masih mengingatkan mereka bahwa tak ada yang benar-benar bebas dari masa lalu. Akhirnya, meski semua tampak baik-baik saja, di hati warga Cempaka, cerita ini akan selalu hidup. Sebuah cerita yang mengingatkan mereka bahwa jalan pintas menuju kekayaan dan kesuksesan seringkali dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Dan di balik kegelapan yang tampaknya telah pergi, ada selamanya jejak yang akan selalu meninggalkan bekasnya. Dalam kehidupan ini, Islam mengajarkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dan berusaha dengan cara yang halal, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Setiap usaha yang kita jalankan, baik itu dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, harus dilakukan dengan niat yang baik, jujur, dan penuh keikhlasan. Pesugihan, meskipun menjanjikan kekayaan dan keberhasilan dengan cepat, adalah jalan yang sangat terlarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mendatangi seorang dukun atau ahli sihir, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menempuh jalan yang baik, yang mendekatkan kita pada Allah, bukan jalan pintas yang membawa kita kepada kebinasaan dan dosa. Islam juga mengajarkan bahwa setiap rezeki yang kita terima adalah takdir dari Allah yang harus disyukuri dengan sabar dan tawakal. Kita tidak boleh terlena dengan keinginan untuk mendapatkan segalanya dengan cara yang tidak benar. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Jadi, setiap kesulitan yang datang dalam hidup kita adalah ujian yang harus dihadapi dengan iman yang kuat dan penuh kesabaran. Dalam segala hal, Allah senantiasa memberikan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.